Definisi kualitas. Kualitas adalah ukuran relatif dari kebaikan. Mendefinisikan kualitas sebagai kebaikan merupakan makna sangat umum yang tidak memiliki makna operasional. Secara operasional, produk atau jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dengan kata lain, kualitas adalah kepuasan pelanggan. Produk atau jasa yang berkualitas adalah sesuatu yang memenuhi atau melebihi harapan dan pelanggan dalam 8 dimensi. Yang pertama kinerja, yang kedua estetika, yang ketiga kemudahan perawatan dan perbaikan, yang keempat fitur, yang kelima keandalan, 6 tahan lama, 7 kualitas kesesuaian, 8 kecocokan penggunaan. Definisi biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang kualitasnya buruk. Biaya kualitas dibagi menjadi 4 kategori, antara lain biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Mengukur biaya kualitas. Biaya kualitas biasa juga diklasifikasikan sebagai biaya yang dapat diamati dan tersembunyi. Biaya kualitas yang dapat diamati atau observable quality cost adalah biaya-biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntansi perusahaan. Biaya kualitas yang tersembunyi atau hidden cost adalah biaya kesempatan atau opportunities yang tersedia karena kualitas yang buruk. Biaya opportunities biasanya tidak tersedia dalam catatan akuntansi. Biaya-biaya kualitas yang tersembunyi bisa sangat signifikan sehingga seharusnya diestimasi. Meskipun mengestimasi biaya kualitas yang tersembunyi sangat sulit, akan tetapi dihitung dengan beberapa metode-metode pengalih atau pengganda, multi-filer method, atau metode penelitian pasar, market research method, dan fungsi kerugian quality Taguchi atau Taguchi Quality Loss Function. Tanpa catatan tradisional mengasumsikan bahwa biaya kualitas yang tersembunyi hanya terjadi atas unit-unit yang menyimpang jauh dari batas spesifikasi atas dan bawah. Pelaporan informasi biaya kualitas. Sebuah sistem pelaporan biaya kualitas memiliki arti penting bagi perusahaan yang menaruh perhatian serius terhadap perbaikan dan pengendalian biaya kualitas. Langkah perhatian serius dan paling sederhana dalam menciptakan sistem semacam itu adalah menilai biaya kualitas aktual saat ini. Pencatatan biaya kualitas aktual secara terperinci berdasarkan kategorinya dapat memberikan 2 masukan pandangan penting. Pertama, catatan tersebut mengungkapkan besarnya biaya kualitas dalam setiap kategori yang memungkinkan para manajer menilai dampak keuangannya. Kedua, catatan tersebut menunjukkan distribusi biaya kualitas menurut kategori yang memungkinkan para manajer menilai kepentingan relatif dari setiap kategori. Laporan biaya kualitas. Pentingnya biaya kualitas terhadap segi keuangan perusahaan dapat dinilai lebih mudah dengan menampilkan biaya-biaya kualitas sebagai persentase dari penjualan aktual. Ada 2 pandangan mengenai biaya kualitas optimal, yaitu pandangan tradisional yang mengacu pada pencapaian tingkat kualitas yang dapat diterima dan dipandang kontemporer yang dikenal sebagai pengendalian kualitas total. Setiap pandangan menawarkan kepada para manajer masukan pandangan terpenting bagaimana biaya kualitas sebaiknya dikelola. Ini adalah salah satu contoh laporan keuangan biaya kualitas, bisa teman-teman lihat sendiri. Fungsi biaya kualitas. Pandangan kualitas yang dapat diterima. Pandangan kualitas dapat diterima mengasumsikan terdapat perbandingan terbalik antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Ketika biaya pengendalian meningkat, biaya kegagalan seharusnya menurun. Selama penurunan, biaya kegagalan lebih besar daripada kenaikan. Biaya pengendalian, perusahaan harus terus meningkatkan usahanya untuk mencegah atau mendeteksi unit-unit yang tidak sesuai. Pada akhirnya akan dicapai suatu titik di mana kenaikan tambahan biaya dalam upaya tersebut menimbulkan biaya yang lebih besar daripada penurunan biaya kegagalan.
Titik ini mewakili tingkat minimum dari total biaya kualitas. Hal ini merupakan perbandingan optimal antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan, serta mendefinisikan apa yang dikenal sebagai tingkat kualitas yang dapat diterima atau acceptable quality level. Fungsi biaya kualitas, pandangan cacat nol. Sudut pandang AKL didasarkan pada definisi produk cacat tradisional. Dalam pengertian klasik, sebuah produk dikatakan cacat apabila kualitasnya berada di luar batas toleransi. Suatu karakteristik kualitas menurut pandangan ini, biaya kegagalan timbul hanya jika produk tidak sesuai dengan spesifikasi dan terdapat perbandingan terbalik optimal antara biaya kegagalan dan biaya pengendalian. Pandangan AKL terdukung diproduksinya sejumlah barang cacat tertentu. Model ini digunakan dalam dunia pengendalian kualitas hingga akhir 1970 ketika model AKL ditantang oleh model cacat nol atau Zero Default model. Intinya, model cacat nol menyatakan keunggulan biaya yang akan diperoleh dengan mengurangi unit cacat hingga nol. Pada pertengahan 1980, model cacat nol lebih disempurnakan dengan model kualitas kokoh atau robust quality model. Menurut pandangan tokoh ini, kerugian terjadi karena diproduksinya produk yang menyimpang dari nilai target. Semakin jauh penyimpangannya, semakin besar pula nilai kerugiannya. Selain itu, kerugian juga tetap terjadi meskipun dari spesifikasi ideal adalah merugikan dan batas toleransi spesifikasi tidak menawarkan manfaat apapun, bahkan dapat menipu. Model cacat nol menekankan pada biaya kualitas dan potensi penghematan dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas. Atau ingat produk penggali pada Westinghouse Electric. Jadi model kualitas Soko mempererat definisi dari unit cacat, menyempurnakan pandangan kita terhadap biaya kualitas dan mengidentifikasi upaya perbaikan kualitas. Manajemen berbasis kegiatan dan biaya kualitas optimal. Manajemen berbasis kegiatan atau activity-based management mengklasifikasikan berbagai kegiatan sebagai bernilai tambah dan tak bernilai tambah, serta hanya mempertahankan kegiatan-kegiatan yang memberikan nilai tambah. Prinsip ini dapat diaplikasikan pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kualitas. Kegiatan-kegiatan kegagalan, penilaian, dan biaya-biaya terkait tidak menghasilkan nilai tambah dan harus dihilangkan. Kegiatan pencegahan yang dilakukan secara efisien dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan bernilai tambah dan perlu dipertahankan. Penggunaan informasi biaya kualitas. Penggunaan informasi biaya kualitas untuk keputusan-keputusan implementasi program kualitas dan untuk mengevaluasi efektivitas program tersebut setelah diimplementasikan hanya merupakan salah satu potensi penggunaan dari sistem biaya kualitas. Penggunaan-penggunaan penting lainnya juga dapat diidentifikasikan. Skenario berikut mengilustrasikan penggunaan informasi biaya kualitas dalam keputusan penerapan harga strategis dan analisis profitabilitas atas desain produk baru. Produktivitas, pengukuran, dan pengendalian. Produktivitas berkaitan dengan produksi output secara efisien. Secara ekstensif, pengacuan pada hubungan antara output dan input digunakan untuk memproduksi output. Pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Tujuan pengukuran ini adalah menilai apakah efisiensi produktif setelah meningkatkan atau penurunan. Pengukuran produktivitas untuk satu input pada suatu waktu disebut pengukuran produktivitas parsial.
Definisi pengukuran produktivitas parsial. Definisi pengukuran produktivitas parsial merupakan produktivitas dari satu input tunggal, biasanya diukur dengan menghitung rasio output terhadap input. Rasio produktivitas sama dengan output atau input. Karena hanya produktivitas dari satu input yang sedang diukur, ukuran itu disebut pengukuran produktivitas parsial. Jika output dan input diukur dalam kualitivitas fisik, maka kita memperoleh ukuran produktivitas operasional. Keunggulan ukuran parsial. Penggunaan ukuran parsial memiliki keunggulan yaitu mudah diinterpretasikan oleh semua pihak dalam perusahaan sehingga ukuran tersebut mudah digunakan untuk menilai kinerja produktivitas dari karyawan operasional. Kelemahan ukuran operasional. Ukuran operasional yang digunakan secara terpisah dapat menyesatkan. Pertama, kemungkinan terjadi trade-off menyebabkan perlu adanya ukuran produktivitas total untuk menilai kelebihan berbagai keputusan produktivitas. Kedua, karena ada kemungkinan trade-off, ukuran produktivitas total harus mempertimbangkan konsekuensi keuangan agregat sehingga harus dalam bentuk sebuah ukuran keuangan. Pengukuran total produktivitas. Pengukuran produktivitas dari seluruh input disebut pengukuran produktivitas total. Dalam prakteknya, pengukuran pengaruh dari seluruh input mungkin tidak diperlukan. Perusahaan hanya mengukur produktivitas dari faktor-faktor yang dianggap sebagai indikator relevan bagi penghasilan dan kinerja perusahaan. Jika pengukuran produktivitas total dapat didefinisikan sebagai memfokuskan perhatian pada beberapa input dan menunjukkan penghasilan perusahaan secara total. Terdapat dua pendekatan dalam pengukuran ini. Yang pertama, pengukuran profil produktivitas. Yang kedua, pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba. Contoh, Kuntul Company menerapkan proses produksi dan berkaitan baru pada tahun 2015. Berikut data untuk tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2014, jumlah produksi mesin 120.000, jumlah tenaga kerja 40.000, penggunaan bahan 1.200.000, harga jual per unit mesin 50, upah tenaga kerja per jam 11, biaya bahan per kilogram 2. Pada tahun 2015, jumlah produksi mesin 150.000, jam tenaga kerja 30.000, penggunaan bahan 1.200.000, harga jual per unit mesin 50, upah tenaga kerja per jam 11, biaya bahan per kilogram 2. Pada tahun 2015, jumlah produksi mesin 150.000, jam tenaga kerja 37.500, penggunaan bahan 1.700.000, harga jual per unit mesin 48, upah tenaga kerja per jam 12, biaya bahan per kilogram 3. Diketahui 1. Output berjalan tahun 2015 adalah 150.000 mesin. Rasio produktivitas periode dasar untuk tenaga kerja dan bahan masing-masing 3 dan 0,10. 1. Hitunglah pengukuran produktivitas.
2. Hitunglah jumlah mesin input untuk keadaan tanpa perubahan produktivitas. Jawaban. Pengukuran produktivitas. Rasio produktivitas operasional parsial. Rasio produktivitas TK 2014 3000, 2015 4000. Rasio produktivitas bahan 0,100 2014, 2015 0,088. Jumlah masing-masing input keadaan tanpa perubahan produktivitas. PQ sama dengan output berjalan per rasio produktivitas periode dasar. PQ tenaga kerja sama dengan 150.000 dibagi 3 sama dengan 50.000 jam. PQ bahan sama dengan 150.000 per 0,10 sama dengan 1.500.000 kilogram. Biaya tenaga kerja PQ kali P sama dengan 50.000 kali 12 sama dengan 600.000. Biaya bahan PQ kali P sama dengan 1.500.000 dikali 3 sama dengan 4.500.000. Total biaya PQ sama dengan 5.100.000. Biaya tenaga kerja PQ dikali P sama dengan 37.500 dikali 12 sama dengan 450.000. Biaya bahan PQ dikali P sama dengan 1.700.000 dikali 3 sama dengan 5.100.000. Total biaya perjalanan sama dengan 5.550.000. Pengaruh produktivitas terhadap laba. Pengaruh terkait laba sama dengan total biaya PQ dikurang total biaya perjalanan sama dengan 5.100.000 dikurang 5.550.000 sama dengan 450.000. Penurunan laba. Komponen pemulihan harga. Selisih antara perubahan laba total dan perubahan produktivitas terkait dengan laba tersebut komponen pemulihan harga. Pitch ratio versi komponen. Komponen ini adalah perubahan pendapatan dikurangi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Oleh karena itu, komponen pemulihan harga pengukuran kemampuan perubahan pendapatan untuk menutupi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan aktivitas. Kualitas dan produktivitas. Peningkatan kualitas dapat meningkatkan produktivitas dan juga sebaliknya. Penurunan jumlah unit cacat memperbaiki kualitas, sedangkan pengurangan jumlah input yang digunakan meningkatkan produktivitas. Sebuah perusahaan mungkin saja memproduksi barang dengan sedikit atau tanpa cacat, tetapi masih menjalankan proses yang tidak efisien. Insentif pembagian keuntungan. Insentif pembagian keuntungan adalah pemberian insentif uang tunai bagi seluruh tenaga kerja perusahaan yang menjadi kunci pencapaian kualitas dan produktivitas. Komponen pemulihan harga. Selisih antara perubahan laba total dan perubahan produktivitas terkait dengan laba tersebut. Komponen pemulihan harga. Komponen ini adalah perubahan pendapatan dikurangi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Oleh karena itu, komponen pemulihan harga mengukur kemampuan perubahan dengan pendapatan untuk menutupi perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan aktivitas.